Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya ingin membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu rindu yang sudah tidak tertahankan. Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang super intens merindukan dirimu. Kita lihatkan ya. Kita juga akan lihatkan sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri seseorang ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang begitu super intens merindukan dirimu. Teman-teman, tidak kira lah ya sama ada ini akan menarik energi orang baru, energi hubungan lama, kalian sesuaikan. Kita cuba tarik energi seseorang yang sedang sangat memikirkan dan merindukan dirimu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang begitu super intens merindukan dirimu saat ini. The Page of Swords. Wow, teman-teman, sepertinya orang ini sedang cukup penasaran, sedang memantau kamu atau mungkin ya sedang memantau social media kamu. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang pengen tahu banget apa yang sedang terjadi. Mungkin beberapa di antara kalian detik ini ya mengurangi komunikasi. Mungkin juga ada sesuatu yang berkaitan dengan perdebatan ya, membuatkan dia merasakan mungkin ada salah faham di antara kalian yang mungkin sedang tidak berkomunikasi. Dia mungkin sedang mencari tahu ya kemajuan hidup kamu, apa yang sedang kamu lakukan, memantau social media kamu. Dan saya menangkap seseorang yang begitu penasaran akan dirimu saat ini. Pada waktu yang sama teman-teman, daripada kartu The Page of Swords, saya lebih menangkap gambaran seseorang yang seumuran atau mungkin lebih muda dari usia kamu. Tetapi jikalau ini tidak ada keterkaitan ya mengenai usia, boleh dikatakan teman-teman kamu dan orang ini berteman ya, sahabat yang baik. Tetapi orang ini ada kalanya orang yang akan cuekin kamu. Seseorang yang cenderung menghindar, agak sulit untuk berkomitmen, seseorang yang boleh dikatakan tidak tentu arah, datang dan pergi sesuka hatinya. Orang yang sangat mencintai kebebasan. Boleh dikatakan juga teman-teman ya, orang ini orang yang banyak teman, banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, dan ada kalanya membuatkan kamu merasakan kamu ini tidak special di hatinya. Okey teman-teman, seseorang yang cukup penasaran. Nah, ini teman-teman kartu The Fool ya. Di sini teman-teman boleh dikatakan beberapa di antara kalian yang menonton ini, ini sedang menarik energi seseorang yang baru. Ini mungkin orang baru, hubungan baru, ataupun mungkin ada pembaharuan dari segi hubungan kalian. Beberapa yang lain sempat menarik energi yang telah dilepaskan. Teman-teman, kamu sesuaikan apakah ini menarik energi orang baru ataupun ini menarik energi orang lama. Saya menangkap gambaran apabila muncul kartu The Fool yang bersebelahan Page of Swords, seolah-olah menjelaskan ya mengapa kartu Page of Swords muncul sebagai kartu yang pertama. Di sini teman-teman, saya menangkap gambaran menghindar, gambaran cuekin, hubungan yang semakin mendingin, atau boleh dikatakan kalian masing-masing ya sudah mulai nyaman dengan diri sendiri. Ada energi yang dilepaskan di sini. Maka ini menjelaskan mengapa seseorang ini sedang mencari tahu ya akan keberadaan kamu, penasaran banget ya untuk mengikuti kemajuan hidup kamu, ingin berkomunikasi lagi, kerana dia mungkin sedang merasakan kedinginan di antara kalian berdua di sini. Entah siapa ya yang mengabaikan siapa, tetapi seperti ada energi yang mulai dilepaskan. Nah, kamu sesuaikan apakah ini menarik energi orang baru atau energi orang lama. Teman-teman, orang ini memang orang yang akan cuekin kamu, orang yang seperti tidak peduli, orang yang agak ceroboh, seseorang yang nyaman berteman, tidak ada sisi komitmen dari dirinya. Okey teman-teman, wow, kamu lihat dia semakin ke sini ya, kartu Death yang muncul mengindikasikan beberapa di antara kalian hubungan ini terhenti secara tiba-tiba atau mungkin telah putus, diabaikan atau telah ditinggalkan. Ada hubungan yang putus di sini. Dan saya menangkap gambaran teman-teman ya, walaupun orang ini sempat menghindar, cuekin kamu, semakin ke sini terlihat ada kesedihan di hatinya yang dia tutupin. Nah, kamu lihat di sini teman-teman ya, apabila diputuskan, apabila diabaikan. Nah, ini kan ada seseorang yang memakai ataupun menggunakan payung ini tetapi ditutupin. Seolah-olah kamu tidak dapat melihat wajahnya.
Dalam kesedihannya, dia seolah-olah menguburkan perasaannya dan tidak mahu terlihat sedih, tidak mahu terlihat kehilangan di mata kamu. Seseorang yang menyembunyikan kesedihannya. Yang ditunjukkannya, yang ditampilkan, itu baik-baik sahaja. Seolah-olah dia nyaman sendiri, dia tidak apa-apa tanpa dirimu. Tetapi semakin ke sini saya dapat merasakan energi seseorang yang kecewa banget, sedih banget di saat kehilangan kamu. Seperti itu ya. Dengan kemunculan kartu Death ini juga teman-teman ya, apabila bersebelahan dengan The Fool, ini juga sempat menarik energi orang lama. Nah, kamu sesuaikan. The Fool mengindikasikan hubungan baru, sementara Death mungkin sempat menarik energi orang lama. Jikalau kamu merasakan kamu sedang berdealing dengan orang baru, maka kamu ambil kartu yang berkaitan sahaja teman-teman ya. Tetapi teman-teman, baru ataupun lama terlihat dengan begitu jelas ya. Seseorang yang sedang berdealing dengan kamu, ketiga-tiga kartu ini menjelaskan mengapa ada perasaan yang super intens memikirkan kamu. Kerana ada hubungan yang mulai diabaikan, hubungan yang mulai mendingin, sesuatu yang telah dilepaskan. Kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Okey teman-teman, the Page of Wands. Wow, saya menangkap gambaran ya. Seseorang yang sedang intens merindukan kamu, benar-benar ingin mengabari kamu atau sangat mengharapkan sebuah kabar berita dari dirimu. Teman-teman, orang ini benar-benar ya, seseorang yang penasaran banget, ingin cari tahu, sedang mencari cara untuk kembali berkomunikasi dengan kamu, tetapi tidak menemukan jalannya. Semakin dia mencuba, dia merasakan kamu mungkin menutup akses, kamu mungkin semakin menutup pintu, dan dia sangat mengharapkan sebuah kabar berita dari kamu. Seperti ada beberapa hal yang dia pelajari tentang kamu ya, yang kelihatan jelas di matanya tentang kamu baru-baru ini, sehingga membuatkan dia kecewa banget. Maka ini menjelaskan mengapa energinya begitu super intens memikirkan kamu. Teman-teman, semakin ke sini ya, saya sempat menarik energi seseorang yang mulai menyadari. Kamu tahu teman-teman apa yang kelihatan jelas di matanya saat ini tentang kamu. Dia dapat merasakan energi kamu bukan sekadar mendingin, tetapi kamu yang mulai berubah. Berubah menjadi seseorang yang mungkin ya, seseorang yang tidak dia kenali lagi. Itu bukan sikap kamu. Kamu berubah drastis, mungkin menemukan hal-hal baru, dan kamu seolah-olah tidak lagi begitu berminat ya, begitu tertarik untuk mendekatinya. Maka semakin ke sini, semakin kamu menjauh, dia semakin ingin mendekati. Wow, teman-teman, kemunculan King of Pentacles mengindikasikan energi seseorang yang benar-benar membutuhkan sebuah kepastian saat ini. Saya menangkap gambaran ya, seseorang ini semakin serius, semakin intens memikirkan kamu dan dapat merasakan kehilangan kamu secara nyata. Semakin ke sini teman-teman, saya merasakan energinya yang benar-benar membutuhkan sebuah kepastian ataupun jawapan dari dirimu. Apakah kamu masih berminat ya untuk melanjutkan koneksi ini atau kamu benar-benar melepaskan? Kita cuba lihatkan di sini ya. Teman-teman, under the deck, wow, the Four of Cups. Ini benar-benar energi seseorang yang benar-benar ya tidak happy saat ini, sedang menanti kamu, melamunkan kamu, merasakan dirinya benar-benar tidak diperhatikan lagi. Teman-teman, semakin ke sini ya, seseorang yang sempat cuekin kamu, menghindar dari kamu, perasaannya mungkin berubah menjadi lebih serius di saat kamu berubah tidak lagi meminati dirinya. Semakin kamu menarik diri, dia pula semakin ya mencari kamu, semakin intens, semakin serius ke arah dirimu. Nah, ini mungkin ya menarik energi seseorang yang tidak begitu ya menganggap kamu secara serius di awal hubungan. Tetapi semakin kamu berubah, dia pula semakin serius di sini. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran ya energi yang sedang diabaikan. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kamu, tetapi tidak tersampaikan. Orang ini kecewa banget, sering menghabiskan waktu sendirian, melamunkan kamu, mungkin ya duduk di bawah pohon ini, memikirkan dirimu, memikirkan memori-memori kalian, dan merasakan seolah-olah sudah pun kehilangan kamu. Maka ini menjelaskan teman-teman ya, seseorang yang tidak dapat keluar daripada situasi yang tidak membahagiakan, maka wajarlah ya sedang super intens memikirkan diri kamu di sini. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi di sini ya. Okey teman-teman, kita lihatkan seperti apa isi pikirannya ke kamu saat ini. Seperti apa isi pikirannya ke kamu saat ini. Seseorang yang sedang super intens memikirkan dirimu. Kerinduan yang mulai meluap-luap ya,
kita lihatkan seperti apa isi pikirannya ke kamu saat ini. Teman-teman, sebentar tadi ya, apabila memandang ke arah kartu The King of Pentacles, saya sempat menarik energi seseorang yang mungkin ya, ini seperti lebih serius daripada sekadar sebuah perhubungan. Nah, mungkin beberapa di antara kalian yang menonton ini sempat menarik energi pasangan sah ya, yang mungkin tidak begitu setia, bermain-main dengan kamu, menghadirkan orang lain di belakang kamu. Maka saya sempat menarik energi yang seperti itu daripada kartu-kartu yang berdiri tegak ini ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Mungkin contohnya jika ini menarik energi pasangan sah teman-teman ya. Dia mungkin orang yang pasangan sah kamu ini mungkin perlu travelling untuk pekerjaannya, untuk bekerja. Maka sewaktu dia travelling, berpisah dengan kamu, mungkin ya sempat menghadirkan orang lain. Teman-teman, kerana ini adalah bacaan umum, maka sempat menarik pelbagai energi yang berbeza. Kalian hanya perlu ambil energi yang resonate dengan energi masing-masing. Okey teman-teman, seperti apa isi pikirannya ke kamu saat ini? The Eight of Cups. Wow. Isi pikirannya ke kamu saat ini. Teman-teman, saya menangkap gambaran energi seseorang yang mungkin ya sebelum ini dia yang banyak menjauhkan diri. Mungkin energinya orang yang pergi daripada koneksi ini telah pun putus dengan kamu, orang yang sudah lama berpisah denganmu. Tetapi jikalau ini baru terjadi, saya juga sempat menarik energinya yang merasakan kamu yang mulai menjauhkan diri. Teman-teman, kamu sesuaikan ya, apakah kamu yang sedang menjauh dari dirinya atau orang ini sempat pergi dari koneksi ini. Atau dia mungkin seseorang yang agak sulit ya untuk berhadapan dengan sebuah komitmen, sering menghindar, sering menarik diri, sering hilang-hilangan, sukar untuk berkomitmen dalam hubungan ini. Apakah dia orang yang baru berpisah dengan kamu? Orang yang baru putus dengan dirimu, sudah lama pergi dari koneksi ini, atau saat ini teman-teman isi pikirannya yang merasakan kamu yang mulai menghindar, kamu yang mulai menjauhkan diri, dan kamu tidak sanggup lagi ya mengambil segala beban ya di dalam hubungan ini. Menurut dia, kamu sudah mencapai tahapnya. Kamu sesuaikan teman-teman ya, apakah ini menarik energinya atau menarik energi kamu di sini. Tetapi dari isi pikirannya yang terdalam, dia merasakan teman-teman, dia dapat merasakan energi kamu yang mulai menjauh. Ataupun ini yang kamu rasakan di awal hubungan ini, sesuatu yang dia berikan. Kemudiannya, kamu pula memberikan energi yang sama kepada dirinya. Begitu ya? Okey teman-teman, kita lihatkan pula kartu dari pihak kamu ya. Seperti apa isi pikiran kamu ke dia saat ini. Apakah benar kamu sedang menjauh? Okey teman-teman, The Eight of Wands. Wow. Menurut saya teman-teman ya, beberapa di antara kamu mungkin masih lagi berkomunikasi, sedikit berkomunikasi, atau mungkin beberapa di antara kalian detik ini ya, di saat kamu mendengarkan readingan ini, kamu mungkin ya sedang travelling. Tetapi apabila memandang ke arah kartu The Eight of Wands, sama ada kalian ingin berkomunikasi dengan dirinya, sangat mencintainya, atau kamu merasakan semakin mencintai, energi ini seperti tidak tentu arah. Teman-teman, ketika memandang ke arah Eight of Wands, saya sempat merasakan kamu juga turut merasakan hubungan ini seperti seolah-olah tidak ke mana-mana. Dan kamu membutuhkan kepastian. Kamu membutuhkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang solid dari dirinya. Semakin ke sini, beberapa di antara kamu yang menonton mungkin banyak menginvestasikan waktu, menghabiskan uang ke atas dirinya. Tetapi hubungan ini seolah-olah tidak ke mana-mana. Seperti tidak ada kepastian ya, ke mana arah tuju hubungan ini. Tetapi tidak dapat dinafikan teman-teman ya, kamu sangat mencintainya, mungkin juga sangat ingin berkomunikasi, tetapi sempat menahan diri. Seperti itu ya, kalian sesuaikan. Okey teman-teman, bottom of the deck, The Queen of Pentacles. Wow, di sini seperti sempat menarik ya, energi berpasangan. Kamu dan dia sebenarnya sangat berorientasi kan ke arah pekerjaan, ke arah keuangan. Masing-masing serius dengan sikap masing-masing. Tetapi apabila tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, nah ini teman-teman ya, it's like kamu dan dia masing-masing ya, memilih untuk stand your ground. Teman-teman, ini benar-benar menarik energi pasangan ya. Saya sempat merasakan dari tadi ya, ketika menjelaskan, sama ada ini sempat menarik energi pasangan sah kamu sendiri. Jikalau kalian berdua saling single, nah ini teman-teman ya, menarik energi soulmate, energi twin flames,
Dan saya menangkap kalian berdua benar-benar menginginkan sesuatu yang nyata. Tidak mahu menghabiskan waktu, menghabiskan uang ke arah sesuatu yang tidak pasti. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran dia sangat merindukan kamu. Seseorang yang sangat mengagumi kamu, sudah pun merasakan kamu ini seperti belahan jiwanya. Tetapi detik ini apabila muncul kartu King of Pentacles dan Queen of Pentacles, boleh dikatakan seseorang ini mulai merasakan kehilangan kamu. Kamu yang selama ini ada untuk dirinya. Tetapi detik ini teman-teman, dia merasakan kamu tidak ada lagi di sampingnya. Saya sempat menarik energi itu ya. Orang ini cukup mengagumi kamu dan sempat merasakan kehilangan kamu. Teman-teman, dia benar-benar merindukan kasih sayang kamu ya, perhatian yang kamu berikan dan sebagainya. Okey teman-teman, kita akan beralih menggunakan kartu ini ya. Pada waktu yang sama, saya akan membacakan kedua-dua energi di sini teman-teman ya. Sama ada menarik ciri-cirinya ataupun sesuatu yang sedang membuatkan dia begitu super intens merindukan kamu. Kita lihatkan saja ya, apa yang akan terbaca nanti melalui kartu-kartu ini. Sedikit sebanyak ke arah ciri-cirinya dan hal-hal yang paling dia rindukan tentang kamu. Apa saja yang akan terbaca melalui kartu-kartu yang akan dibuka ini teman-teman ya. Teman-teman, dari tadi saya menangkap energi seseorang yang kelihatan ya, tidak begitu peduli, tidak begitu memperjuangkan koneksi ini. Tetapi setelah kamu mulai mengabaikan, setelah kamu mulai lelah dan mulai moving forward, meneruskan kehidupan kamu tanpa dirinya, terlihat dia semakin mengejar, semakin membutuhkan kepastian dari dirimu ya. Semakin kamu mengabaikan, semakin kamu melanjutkan hidup tanpa dirinya, dia seolah-olah ingin kamu kembali. Kita lihatkan di sini ya, ciri-ciri seseorang dan apa yang paling dia rindukan tentang kamu saat ini. Wow teman-teman, saya menangkap gambaran ciri-ciri seseorang yang hadir daripada lingkaran pertemanan yang sama. Teman-teman, kalian ini berteman, kalian ini bersahabat, mungkin juga sempat bekerja sama. Nah, ini sama ada menarik lingkaran pertemanan ataupun lingkaran rakan sekerja. Teman-teman, momen yang paling dia rindukan adalah momen yang diluangkan bersama ya. Kebersamaan bersama dengan kamu, momen-momen fun ya, di mana mungkin kalian sering keluar bersama, jalan-jalan bersama, makan minum bersama. Ini adalah momen yang paling dirindukan tentang kamu saat ini. Teman-teman, selain daripada seorang rakan sekerja ataupun sahabat kamu ya, dia merupakan seorang yang seumuran atau mungkin jauh lebih tua dari usia kamu. Tidak menutup kemungkinan menarik beberapa energi lainnya yang mungkin seumuran atau lebih muda. Teman-teman, orang ini orang yang sangat dewasa dari segi pembawaannya, orang yang sangat matang, orang yang sangat bijaksana. Teman-teman, terlihat daripada kartu ini ya, dia adalah orang yang tidur lewat di waktu malam, seorang pemikir, seorang yang akan merenungkan segala sesuatu dengan intens, merenungkan segala sesuatu dengan sedalam-dalamnya. Teman-teman, selain daripada seorang yang cukup bijak, boleh dikatakan orang ini sedikit tricky ya. Kamu merasakan dia ini agak sukar untuk ditangani ada kalanya. Orang yang sangat menyukai tantangan, seseorang yang sangat menyukai cabaran dan boleh dikatakan agak sulit untuk ditangani. Menurut kamu, orangnya rumit. Rumit untuk difahami, rumit untuk ditangani, orang yang sangat kompleks dan ada kalanya cukup membingungkan kamu. Orang yang sangat tricky, seolah-olah ya, orang yang suka mengetes kamu, membuatkan kamu bingung banget ya di saat menangani sikapnya dia. Orang yang mungkin berubah-ubah dan kamu seperti perlu membacanya. Okey teman-teman, selain daripada itu ya, saya menangkap gambaran seseorang yang, nah ini teman-teman ya, ada gambar kartu tarot di sini. Saya tidak tahu apakah ini menarik energi seorang pembaca tarot ya, seperti saya, seseorang yang juga melihatkan kepada readingan-readingan tarot ya, untuk mendapatkan sedikit cahaya, pencerahan ya, ke arah sesuatu yang terjadi di antara kalian saat ini, atau dia memandang kamu sebagai seorang tarot reader. Teman-teman, saya tidak tahu ya ini menarik energi siapa ya. Apakah dia memandang ke arah kamu sebagai seorang tarot reader, atau dia sering mendengarkan readingan-readingan tarot untuk mendapatkan pencerahan. Atau di saat kamu sedang mendengarkan readingan ini, dia juga sedang mendengarkan readingan yang seperti ini untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan ya, atas sesuatu yang sedang terjadi di hubungan kalian ini. Begitu ya. Teman-teman, orangnya sangat cerdas, orangnya banyak cara,
Orangnya mempunyai cara-cara yang tersendiri dan seperti saya katakan tadi, agak sulit untuk ditangani. Teman-teman, orang ini orang yang sangat menyukai tantangan ya. Seseorang yang perlu distimulasi. Mungkin beberapa di antara dia ini orang yang cepat bosan. Seperti itu ya. Teman-teman, dengan kemunculan action, nah ini lebih menarik ke arah zodiak ya. Zodiak berelemen api. Sagittarius, Aries atau Leo. Teman-teman, kamu sesuaikan ya. Orang yang sangat berorientasi kan ke arah aksi. Orang yang sangat aktif dari segi lifestyle-nya dia. Gaya hidup yang sihat, orang yang banyak beraksi, tetapi kurang memperjuangkan kamu. Mungkin di awal hubungan, dia berapi-api mengejar kamu, tetapi semakin menjalankan koneksi ini, dia entah hilang ke mana. Nah ini teman-teman, sama ada menarik zodiak Sagittarius, Aries ataupun seorang yang berzodiak Leo. Semakin ke sini, setelah kamu mulai mendiamkan, mulai kamu melanjutkan hidup kamu sendiri, saya menangkap gambarannya bukan sekadar penasaran, semakin ingin mendekati kamu kembali. Nah ini gambaran seseorang ya, mulai ingin nembak kamu kembali, mencari kamu atau ingin mendekati dan menggapai kamu kembali ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, wow. Teman-teman berlandaskan gambar di kartu ini ya. Saya menangkap gambaran ini bukan sekadar energi seseorang yang kamu abaikan. Saya menangkap gambaran seseorang yang sudah kamu lepaskan. Mungkin kerana kamu kelelahan untuk menanggapi sikapnya dia dan dia merasakan seolah-olah semakin tidak berdaya untuk mendapatkan cinta kamu kembali. Dia juga menyedari teman-teman ya, semakin dia ingin mendekati, kamu semakin melepaskan dirinya. Teman-teman, dengan kemunculan rescue, wow. Seseorang yang ingin didekati kembali, seseorang yang ingin mendekati kamu. Teman-teman, Anda dedak di sini ya. Wow, saya menangkap energi yang semakin membumi. Kemunculan grounding memperlihatkan energi seseorang yang boleh dikatakan ya begitu membutuhkan kamu, tetapi terlalu egois untuk memperlihatkan suasana hatinya. Dia sebenarnya sangat membutuhkan kamu, tetapi berpegang kepada prinsipnya yang semakin cuekin kamu, semakin menghindar. Contohnya begini, jikalau kamu sedang mendiamkan dia, dia juga berpegang dan berkeras dengan prinsipnya. Tidak mahu menghubungi kamu, tidak mahu mencari tahu, tetapi jauh di dalam hatinya. Terlihat ada kekecewaan di saat diabaikan, tetapi apakah dia melakukan sesuatu? Nah ini teman-teman, energi seorang yang terlalu jaim ya, menjaga harga dirinya, menjaga pride-nya dia dan tidak melakukan sebarang tindakan untuk memperbaiki situasi hubungan kalian. Semakin kamu mendiamkan, semakin kamu melanjutkan hidup kamu, dia juga tidak melakukan apa-apa. Maka ini cukup menyedihkan ya. Orang yang benar-benar terlalu prideful ya, menjaga harga dirinya dan tidak melakukan sebarang tindakan. Boleh dikatakan teman-teman, orang ini semakin menanti, semakin menunggu energi kamu yang mendekati, energi kamu yang melakukan sesuatu. Nah, apatah lagi ya, jikalau koneksi hubungan kalian ini diawali dengan sikap kamu yang selalu ya mengambil inisiatif untuk mendekatinya, mengabarinya, maka dia seolah-olah terbiasa dengan sikap kamu yang seperti ini. Semakin kamu diamkan, dia juga turut mendiamkan kamu di sini. Teman-teman, maka terlihat seperti ada stagnansi ya di antara hubungan kalian berdua. Saya sempat menangkap gambaran seseorang yang cuba mengetes kamu. Sengaja mendiamkan kamu, sengaja mengabaikan kamu to see how far you will do this ya. How long you will continue untuk mendiamkan dirinya. Seolah-olah ya, jika kamu tidak bertindak apa-apa, dia juga tidak akan melakukan sebarang tindakan. Nah ini teman-teman ya, hubungannya agak sulit untuk ditangani menurut kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan mengapa dia begitu intens atau sedang super intens merindukan kamu saat ini. Apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua? Mengapa saat ini dia begitu intens merindukan dirimu? Wow teman-teman, The Magician. Tidak ada komunikasi, tidak ada perhubungan, tidak ada seperti energi yang mendekat. Dan saya menangkap gambaran dia terpaksa bekerja keras seorang diri untuk memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya. Kartu di atas teman-teman, ada momen-momen seru ya, momen-momen fun yang benar-benar membuatkan dia ingin banget ya untuk kembali berkomunikasi dengan kamu, tetapi itu tidak didapatkan. Maka teman-teman, jikalau tidak ada kabar berita,
kamu yang tidak mengabarinya, kalian yang tidak lagi berkomunikasi seperti dulu, membuatkan dia merasakan kehilangan belahan jiwanya. The Six of Pentacles, teman-teman, kamu tahu mengapa energinya begitu intens memikirkan kamu. Apabila muncul kartu Six of Pentacles, teman-teman, jikalau orang ini sempat memanfaatkan kebaikan kamu, sempat memanfaatkan kondisi keuangan kamu yang banyak membantunya, banyak support dia merasakan, teman-teman, detik ini tidak ada lagi orang yang membantunya. Tidak ada orang lain lagi yang mendukungnya. Kerana orang ini sebenarnya orang yang perlu dibantu, orang yang perlu disupport. Apabila kehilangan kamu, teman-teman, dia seolah-olah kehilangan sebelah tangan, tidak ada lagi yang memperhatikan, tidak ada orang lain lagi membantunya, baik dari segi keuangan atau mendukung dirinya. Ini yang membuatkan dia merasakan super intens memikirkan kamu, super intens merindukan dirimu. Kemunculan Ten of Swords. Nah, ini terang-terangan, teman-teman, ya. Dengan kartu Death yang hadir di tengah ini, kemunculan Ten of Swords. Nah, hubungannya berakhir. Kalian tidak lagi berkomunikasi. Ini mungkin ada waktu yang sudah cukup lama, ya, di mana hubungan ini dimatikan, komunikasi yang dimatikan, tidak lagi berhubungan. Saya melihat kondisi seseorang yang mulai lelah untuk mengejar kamu, untuk memperbaiki situasi dan tidak menemukan cara untuk memenangi hati kamu kembali. Apabila dia merasakan kelelahan, tidak menemukan cara yang tepat untuk memenangkan hati kamu kembali, maka teman-teman, apa lagi yang dapat dia lakukan? Selain daripada super intens memikirkan kamu, super intens merindukan dirimu. Dia juga tidak mendapatkan bantuannya atau dukungan daripada orang sekitarnya. Kita lihat lagi, teman-teman, ya. Apa yang membuatkan dia begitu super intens merindukan kamu saat ini. Teman-teman, detik ini, ya, segala sesuatu yang senang ataupun sulit, itu perlu diperjuangkan seorang diri. Dia merasakan kamu semakin menutup akses, kamu semakin menghindar, kamu semakin pergi, semakin tidak berkomunikasi atau no longer welcome. Teman-teman, energi seseorang yang tidak lagi kamu senangi. Kamu tidak lagi merasakan nyaman dengan dirinya. Seolah-olah, ya, kamu merasakan tidak ada alasan untuk berkomunikasi, mengabari atau mendekatinya. Semakin ke sini, teman-teman, dia dapat merasakan energi kamu yang bukan sekadar menutup akses, mulai menutup pintu dan menghindar dari dirinya. Semakin dia ingin mendekati, kamu seolah-olah semakin menolak energinya dia. Nah, ini, teman-teman, ya, apabila ada banyak rintangan dan halangan yang mulai terlihat di hubungan ini, membuatkan dia semakin intens merindukan dirimu. Wow, teman-teman, The Tower. Menurut dia, teman-teman, kamu berubah drastis. Kamu tidak seperti dulu. Jikalau dulu kamu lemah, sekarang ini kamu kuat. Jikalau kamu dulu tidak dapat membuat sebuah keputusan, semakin ke sini, kamu telah mengambil keputusan untuk menjauh ataupun untuk menamatkan koneksi ini. Kamu tidak mahu lagi dipergunakan, kamu tidak mahu lagi diperalatkan, kamu tidak mahu lagi diremehkan. Kamu seolah-olah ingin memberikan pelajaran agar dia belajar menghargai siapa kamu sebenarnya. Teman-teman, momen Tower, ya, apabila kartu Death di tengah, saya menangkap gambaran seseorang yang begitu kecewa banget kehilangan kamu. Dia benar-benar tidak percaya yang kamu memiliki kekuatan yang seutuh ini, sekuat ini. Momen Tower, teman-teman, apabila bersebelahan dengan Seven of Wands, yang bersebelahan dengan Ten of Swords, dia tahu, teman-teman, kali ini dia tidak akan diberikan sebarang kesempatan untuk mendekati kamu lagi. Kamu seolah-olah tidak akan membuka jalan untuk dirinya, tidak mahu lagi memberi kesempatan kepada dirinya kerana menurut kamu sudah banyak kesempatan yang kamu berikan tetapi mungkin tidak dihargai. Okey, teman-teman, momen Tower juga menunjukkan momen di mana dia kehilangan kamu, perasaan yang kecewa banget, sakit hati banget, dan dia tahu, teman-teman, situasi ini tidak bisa diperbaiki. Teman-teman, ada unsur pengkhianatan juga di sini, ya. Kerana ini bacaan umum, kamu sesuaikan. Apakah mungkin ada sebuah pernikahan yang berakhir, perhubungan yang berakhir, dan seseorang yang merasakan telah mengkhianati kamu, telah mengecewakan kamu, dan kamu telah menamatkan koneksi hubungan ini. Apabila kamu menangkap dirinya yang mungkin sempat curang di belakang kamu, mengkhianati kamu, atau menduakan kamu, teman-teman, ya, maka dia seperti seolah-olah, ya, apabila terlihat sebuah kebenaran yang terungkap, tidak berani mendekati kamu. Hanya sekadar berani untuk merindukan diri kamu.
Teman-teman, orang ini merasa bersalah banget terhadap kamu ya. Maka dia sedar mengapa saat ini kamu sedang tidak berkomunikasi, mematikan komunikasi, malahan bertindak untuk pergi. Ada kondisi hancur-hancuran di sini. Semakin tidak berkomunikasi, mematikan komunikasi ya, membuatkan dia benar-benar merasakan seolah-olah tidak ada perhubungan dengan kamu di sini. Teman-teman, beberapa di antara kalian di sini mungkin sudah lama berpisah, sudah lama terpisah, seseorang yang pergi, kamu yang pergi, dia yang pergi, dan saya menangkap gambaran hubungan yang musnah, membuatkan dia benar-benar kembali memikirkan secara intens koneksi hubungan ini. Dia sedar, teman-teman, dia telah mengecewakan kamu, menghampakan kamu, dan ada rasa bersalah yang sangat berat ya, yang hadir dari dirinya saat ini. Teman-teman, orang ini tidak menyalahkan kamu, tetapi lebih menyalahkan dirinya sendiri. Dia sedar mengapa kamu memilih untuk pergi. Dia sedar mengapa kamu memilih untuk tidak berkomunikasi. Wow, saat ini teman-teman, the Ace of Swords, energinya begitu intens memikirkan kamu. Beberapa di antara kamu teman-teman terlihat ya, timbul sebuah konflik, kesalahfahaman, sebuah perdebatan yang benar-benar memotong ya, ataupun memisahkan kalian berdua. Kamu dan dia semakin ke sini merasakan tidak ada lagi persamaan. Tidak ada lagi visi misi yang sama. Tidak lagi berpikir ya, tidak memiliki sudut pandang yang sama, perspektif yang semakin berbeda. Semakin ke sini kamu merasakan tidak ada sesuatu hal mengenai si dia yang menarik perhatian kamu lagi. Maka dia sempat merasakan perpisahan di antara kalian berdua. Teman-teman, saat ini ya, seseorang yang begitu intens memikirkan kamu, merindukan kamu, sangat ingin berkomunikasi dengan dirimu. Seolah-olah inginkan sebuah kejelasan, ingin menjelaskan sebuah situasi, ingin berkomunikasi secara singkat-singkat untuk meleraikan atau mencairkan ya suasana di antara kalian berdua. Tetapi apabila muncul Ace of Swords, teman-teman, walaupun dia sangat intens memikirkan kamu, pedang ini tidak akan berubah rupa. Pedang ini kan pedang yang tajam, teman-teman. Maka saya menangkap gambaran ya, sesuatu yang sudah dirusakkan, sesuatu yang sudah dipecahkan, tidak akan kembali seperti dulu. Saya menangkap momen berkonflik di antara kalian berdua, mulai memiliki sudut pandang yang berbeda, tidak ada lagi persamaan, dan sukar untuk mendapatkan ataupun mencapai titik tengah ya di antara kalian berdua. Teman-teman, orang ini benar-benar ya sedang sangat memfokuskan ke arah kamu, intens memikirkan kamu, dan sangat ingin berkomunikasi kembali dengan dirimu. Nah, ini sesuatu yang tidak dia dapatkan. Pedang ini kan tajam, maka sesuatu yang tidak dia dapatkan membuatkan dia berfikir secara intens ke arah dirimu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Sebelum saya lanjutkan pembacaan ini, zodiak terkuat yang terlihat ya, zodiak yang lebih mendominasi. Muncul zodiak Aquarius, Scorpio, dan juga Gemini, teman-teman ya. Scorpio, Aquarius dan Gemini sangat mendominasi bacaan kita, didampingi dengan Pisces, Aquarius, Sagittarius, Aries, Taurus, Leo, Gemini, Libra, Aquarius, Libra, Aries juga sangat mendominasi, teman-teman ya. Ada kartu Tower di sini, Leo sekali lagi, Gemini, dan juga zodiak Taurus. Banyak zodiak yang berulang di sini, teman-teman ya. Sebentar tadi, teman-teman, daripada kartu aksi ini, action ini, saya juga sempat menarik energi Aries, Leo, Sagittarius. Okey teman-teman, walaupun sudah banyak zodiak yang dibacakan, kita cuba lihatkan zodiak yang berdampingan ya. Mungkin ada zodiak kamu yang berdampingan dengan zodiaknya. Kita cuba lihatkan. Okey teman-teman, sekali lagi di sini ada zodiak Scorpio. Mungkin kamu yang menonton ini ya, berzodiak Scorpio atau berdealing dengan seseorang yang berzodiak Scorpio. Perhatikan zodiak bersebelahan, Scorpio Pisces, Pisces Scorpio, Pisces Taurus, Taurus Pisces, Taurus Cancer, Cancer Taurus, Cancer Aquarius, Aquarius Cancer, Aquarius Aries, Aries Aquarius. Okey teman-teman, di sini mungkin juga Aries berdealing dengan seorang Virgo, Virgo berdealing dengan seorang Aries, begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Apa sesuatu tentangmu yang paling dia rindukan saat ini? Apa sesuatu tentang dirimu yang paling dia rindukan saat ini?
sesuatu yang membuatkan dia begitu super intens merindukan kamu. Wow, teman-teman, demonstrate love. Kamu tahu, teman-teman, tidak ada seseorang pun yang akan mempersembahkan rasa cinta di hatinya seperti mana yang kamu lakukan. Cara kamu mengejarnya, cara kamu memperjuangkan dia, cara kamu mengekspresikan cintamu yang tulus dari hatimu, itu sangat menyentuhnya. Dia tidak pernah mendapatkan perhatian semahal ini dari yang lainnya. Orang lain mungkin tidak akan mengekspresikan perasaan mereka seperti mana yang kamu lakukan, jujur, menunjukkan rasa cinta kamu, memperjuangkan dia bermati-matian. Teman-teman, semakin ke sini ya, di saat dia mulai kehilangan kamu, di mana kamu memilih mulai melanjutkan hidup kamu tanpa dirinya, mungkin kamu detik ini sangat berfokus ke arah pencapaian, ke arah karirmu, membuatkan dia merasakan sangat kehilangan kamu. Sangat kehilangan perasaan itu ya, di mana dia diperjuangkan, di mana dia sangat dihargai, dia diagung-agungkan, perasaan yang tidak dia dapatkan dari orang lain. Itu yang paling dia rindukan dari dirimu. Be authentic. Nah, ini yang sedang saya jelaskan tadi. Teman-teman, kamu adalah orang yang original. Kamu tidak akan mengikuti cara orang lain ya, monkey see, monkey do ya, tetapi kamu benar-benar mengekspresikan cintamu setulus-tulusnya. Kamu tidak akan meniru gaya orang lain. Kamu tidak akan mengikuti rentak dunia. Tetapi jikalau itu yang kamu rasakan, itu yang akan kamu demonstrasikan. Cara kamu mempersembahkan cintamu, membuatkan dia merasakan kamu ini sangat unik, kamu ini sangat berharga. Semakin ke sini teman-teman, jikalau kalian memang sempat berpisah ya, dia belajar menghargaimu. Dia mulai sadar, tidak ada seorang pun yang seoriginal kamu. Nah ini teman-teman, orang yang tidak tergantikan. Posisi yang tidak bisa tergantikan. Dia mulai menyadari ya, you are the one and only, teman-teman. Semakin ke sini dia belajar menghargaimu. Ini yang membuatkan dia super intens memikirkan kamu. Choose love. Teman-teman, saya sempat merasakan orang ini sempat reject kamu ya. Sempat mereject cintamu, sempat menghindar, sempat menjauh. Tetapi apabila sesuatu terjadi di mana kamu memilih untuk melanjutkan hidupmu tanpa dirinya, dia mulai memilih kamu. Di sini teman-teman ada sekali lagi ya, energi yang datang terlambat, menyadari secara terlambat akan value kamu di sini. Orang ini mungkin tidak menghargai kamu di saat kamu berada di sampingnya, meremehkan kamu, merasakan kamu ini tidak penting, take you for granted. Tetapi setelah kamu mulai menemukan kekuatan, menemukan arah tuju hidupmu, dia semakin memilih kamu. Maka di sini teman-teman ada energi yang datang terlambat. Kerana dia menyadari saat ini, dia tidak menemukan seseorang yang benar-benar memprioritaskan rasa cinta seperti mana yang kamu lakukan, iaitu kamu benar-benar memprioritaskan dia. Apabila menyadari kenyataan ini, teman-teman, death membuatkan dia sangat kecewa. Ada hal-hal baru yang dia pelajari tentang kamu. Kamu tahu apa? Belajar arti keseriusan, belajar arti sebuah komitmen, belajar di mana jangan pernah meremehkan. Semakin dia belajar, kamu semakin pergi. Maka ini membuatkan dia semakin menghargai dirimu di sini. Listen with your heart. Teman-teman baru ya, mempelajari untuk mendengar segala sesuatu bukan dengan telinganya, tetapi dengan hatinya. Memutarkan kembali kata-katamu. Kata-kata kamu yang masih teriang di dalam telinganya. Nasihat-nasihat yang kamu berikan. Ungkapan-ungkapan yang pernah kamu lontarkan. Ini semakin berputar-putar di pikirannya dia, sehingga dia mulai mendengarkan dengan hatinya. Apabila belajar mendengarkan dengan hatinya, dia belajar mengenali kamu dengan jauh lebih baik lagi. Ada banyak hal yang missing opportunity ya, seperti terlewatkan, sesuatu yang dia terlewatkan sebuah kesempatan, terlewatkan sebuah cinta yang tulus, membuatkan dia benar-benar super intens merindukan kamu. Apakah mungkin ada kesempatan untuk mendekati kamu kembali? Teman-teman, dia merasakan ya, kamu semakin cuekin dia, kamu semakin menghindar, kamu semakin pergi. Teman-teman, jikalau kamu merasakan energi ini terbalik, maka kamu terbalikkan sahaja ya, kerana pembacaan umum ini energinya bisa terbolak-balik. Okey teman-teman, super intens merindukan kamu. Apakah kata-kata kerinduan yang ingin dia ungkapkan melalui bacaan hari ini? Jikalau dia seorang yang mungkin suka mendengarkan readingan tarot, atau dia mungkin merasakan kamu seseorang
yang suka mendengarkan readingan tarot. Teman-teman, pay attention ya. Fokuskan ke arah kartu ini. Kita cuba tarik teman-teman. Kita cuba tangkap energinya. Kata-kata rindu apa yang ingin dia bisikkan ke kamu melalui bacaan tarot hari ini. Kita lihatkan ya. Kata-kata rindu apa yang ingin dia bisikkan ke kamu. Ini kan energi seseorang yang sedang super intens memikirkan kamu. Maka apa yang ingin dia bisikkan ke kamu melalui bacaan hari ini? Yes, I was being stupid. Nah ini teman-teman, dia mengakui bahawa dia telah menyakiti kamu, dia telah meremehkan kamu, telah menghampakan kamu, telah menghancurkan kamu, telah mengecewakan kamu banget. Dan dia benar-benar telah pun bersikap bodoh. Yes, I was being stupid. Dia benar-benar mengakui perasaannya yang telah membodohkan situasi, membodohkan dirimu, dan membodohkan diri sendiri. I care so much for you. Teman-teman, padahal ya, dia mulai menyedari bahawa sebenarnya dia sangat membutuhkan kamu, sangat peduli akan dirimu. Di saat kamu mulai melanjutkan hidup tanpa dirinya, dia baru menyadari hakikat itu. Teman-teman, energi sudah terlambat ya, sudah berpisah, sudah diputuskan. Sama ada ini menarik energi baru atau hubungan lama. We are always connected. Perbedaannya, nah ini kan kartu di tengah. Teman-teman, walaupun kamu ingin mengabaikan energi baru ini, energi lama ini, walaupun kamu dan dia tidak berkomunikasi, tidak menghubungi, saling mengabaikan, saling cuekin satu sama lainnya, hakikatnya kalian terkoneksi. Ada energi yang menyambung ya, yang menarik kalian berdua. Silent treatment, why? Semakin ke sini teman-teman ya, ini seperti energi seseorang yang frustasi banget ketika tidak menemukan jawapannya. Mengapa kamu berterusan mendiamkan dirinya? Saya tidak tahu teman-teman ya, apakah mungkin kalian ya sempat berpapasan atau sempat bertemu di mana-mana tempat ya, tetapi dia merasakan kamu continue ya, berterusan mendiamkan dirinya. Atau dia mungkin sempat memantau kamu dari kejauhan, mendapati kamu memang tidak akan mengambil inisiatif untuk mendekatinya atau mencari tahu akan keberadaannya dia. Can't you see that we are soulmate? Nah, ini teman-teman yang saya katakan tadi ya, apabila menarik kartu The King of Pentacles and Queen of Pentacles. Can't you see that we are soulmate? Walaupun ada hubungan yang tidak terjadi, teman-teman, mungkin ya ada pernikahan yang gagal. Kamu sesuaikan. Mungkin kalian saling single, it doesn't matter ya. Tetapi menurutnya kalian berdua adalah soulmate. Ini menarik energi soulmate, energi berpasangan. Apalagi yang ingin dia bisikkan? You are so unique in my eyes. Nah ini sudah saya jelaskan tadi. Keunikan kamu di matanya dia. Kerana kamu benar-benar tulus mencintainya. Kamu tidak meniru gaya orang lain, tetapi kamu mendengarkan hati kamu. Dan kamu benar-benar memperjuangkan dia. Walaupun kelihatannya terlihat seperti mengemis cinta, tetapi dia tahu teman-teman, kamu ini orang yang sangat unik. Kamu tidak meniru gaya sesiapa, tetapi kamu tulus ya, begitu tulus mendemonstrasikan atau mengekspresikan rasa cinta kamu untuk dirinya. Dikala itu dia mungkin tidak menghargai, tetapi semakin ke sini, mungkin setelah berbulan-bulan yang lalu, bertahun-tahun berlalu, dia mulai merasakan seharusnya menghargai sikap kamu, menghargai bagaimana kamu mengekspresikan rasa cintamu untuknya. Maka detik ini teman-teman, di matanya dia merasakan kamu ini sangat unik, tidak sama dengan yang lainnya. Begitu ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Baik teman-teman, melalui huruf-huruf namanya, kita cuba lihatkan ya siapa seseorang ini yang sedang super intens merindukan dirimu. Seseorang yang mungkin merasakan tidak ada harapan ya, hubungan kalian sudah pun putus. Seseorang yang masih lagi gagal move on, masih memikirkan kesilapan-kesilapannya. Atau mungkin mencari cara untuk mendekati kamu kembali. Kita cuba lihatkan siapa orang ini. Teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian belakang ini ya. Kita ambil kartu yang jatuh dan bahagian depan ini. Baik teman-teman, di sini terlihat ada huruf D, W, O, E, C, S, P, V, K, L, Q, F, Z, X, U, T, H, R. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri bacaan kita hari ini, ingin saya sampaikan bahawa merindukan seseorang bukan tentang berapa lama kamu tidak bertemu dengannya atau berapa lama kamu berbicara dengannya. Ini tentang momen ketika kamu melakukan sesuatu dan berharap mereka ada di sana bersamamu. Setiap detik tanpanya,
terasa tidak lengkap dan setiap momen yang kamu habiskan adalah pengingat betapa kamu sangat menghargai kehadirannya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.